Komunitas Luna akan segera melakukan voting atas proposal yang diajukan Do Kwon. Ada juga Coinbase yang baru-baru ini meluncurkan beberapa produk barunya. Apa saja itu? Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kita akan mengulas dan menganalisa market crypto dengan menggunakan technical analysis, pendekatan price action, serta menyajikan berita-berita pilihan penting yang harus kamu ketahui. Serta kita juga ada review crypto pilihan. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe, like, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia crypto. Jangan lupa juga untuk join Telegram kami untuk dapat info kripto serta dapat diskusi bareng seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer ini dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita lihat ke coin market cap, 24 jam terakhir ini koin-koin lumayan ya, pada video ini dibuat mengalami kenaikan, dimulai dari Bitcoin sekitar 2%-an, Ethereum 3%. Mostly kalau kita lihat ya di atas 2% ya, walaupun ada juga yang kurang dari 2% ataupun lebih dari 5% ya. Jadi market hari ini lumayan hijau. Sebelum kita ke chart, kita lihat dulu chart di on-chain. Kita coba lihat di exchanger reverse-nya ya. Sebenarnya exchanger reverse-nya makin menipis ya. Jadi makin turun, sedangkan diikuti oleh harga Bitcoin yang sebenarnya masih berada di angka situ-situ aja ya, 30 dolar. 30.000 dolar, sorry. Dan juga kalau kita lihat selain exchange reverse ke exchange netnya ya, kita lihat ke net flow-nya. Nah ini sebenarnya hari ini netnya masih turun ya, jadi masih jual walaupun ditampung oleh para retail kemungkinan ya, makanya harga bisa cenderung hari ini hijau. Kalau kita masuk ke USDT dulu ya, USDT dominance, di mana hari ini tepatnya dia memang mengalami penurunan ya, dari yang awal dibuka di 6,21%, sekarang saat video ini buat per 6,04. Jadi sejalan dengan arah Bitcoin yang berlawanan, di mana Bitcoin itu mengalami kenaikan. Setelah kita ke USDT dominance, kita coba lihat USD dollar index-nya ya. Nah ini sudah 3 hari berturut-turut USD dollar index-nya mengalami penurunan ya. Hari ini lumayan cukup dalam ya penurunannya. Dari yang tadinya 104 ke 103. Sebenarnya penurunannya nggak banyak ya, 0,77. Total market cap pun sedikit bertumbuh ya, dari yang nilainya 1,2 jadi 1,29. Oke, kita lanjut masuk ke chart Bitcoin ya. Di mana Bitcoin sebenarnya secara daily dia mengalami kenaikan yang tidak banyak, sebenarnya hanya 2%, dan dilihat dari chartnya pun relatif naik walaupun cenderung stagnan ya setelahnya ya. Setelah mengalami kenaikan dia berada di posisi yang tidak beranjak dari 30 ribuan ya. Jadi sempat ke 30.700 namun balik lagi. Jadi masih di konsolidasi ya sekarang ya. Kita tinggal tunggu aja apakah konsolidasi ini akan berakhir kapan. Nah, nanti itu yang mungkin akan menentukan arah selanjutnya. Tapi untuk sekarang jangan terlalu terburu-buru mengambil action. Kalau lihat sini nih, gitu dia ada kenaikan lumayan, nah langsung dibanting juga. Jadi kita tunggu aja apakah kenaikannya itu terkonfirmasi oleh beberapa indikator. Nah kalau misalnya banyak konfirmasi yang memang menunjukkan dia itu mengalami kenaikan, bisa kita
lakukan ambil posisi seperti itu. Namun kalau lanjut turun, ya sebaiknya kita tunggu sampai turunnya sejauh mana gitu. Kita lihat chart ETH juga sama ya, ranging di angka 2160 sampai 1951 ya. Jadi masih ranging di area tersebut. Kalau si BNB ini lumayan kalau dari segi apa namanya, segi chart ini dia chartnya stuck di 311 ya. Jadi tiap di area 311-an dia turun lagi. Cuman ini makin lama apa namanya chartnya makin dekat ya. Jadi ini harusnya ya kita belum tahu ya. Kita belum bisa pastikan apakah sebentar lagi chartnya akan menentukan arah atau memang masih akan lama ranging ya. Gitu. Oke, itu aja. Nah, sekian pembahasan dari segi technical analysis. Kita masih menantikan kemana arah kripto akan berlanjut. Dan kalau ada koin-koin yang atau token yang ingin dibahas melalui technical analysis, bisa komen di bawah ya agar kita bisa analisa bareng. Kita masuk ke berita pilihan pertama, di mana former Fed ya. Jadi si Chair ini berkata bahwa kalau Bitcoin itu melihat keadaan sekarang itu katanya sih nggak bisa yang ngambil alih fiat money ya, karena ya dengan sekarang yang terus turun ya, mengalami penurunan. Nah, mungkin memang Fed ini kurang sejalan ya dengan apa namanya dengan Bitcoin ya, karena Bitcoin kan masih pengawas dari US yang tradisional ya. Jadi memang kebanyakan dari Fed itu tidak menyukai cryptocurrency. Selanjutnya ini berita yang lumayan menarik ya, karena ada operasi penambangan Bitcoin underground di Cina ya. Meskipun memang seperti kita ketahui Cina itu udah dilarang ya untuk mining Bitcoin, cuman ternyata masih terdeteksi ada hash yang dari Cina. Nah, ini mungkin underground ya, jadi kita nggak tahu apakah memang ada rencana Cina untuk membuka banningnya atau memang ini kegiatan yang ilegal seperti itu. Selanjutnya ini masih di Twitter dan Elon Musk ya, di mana dia nggak bakalan kemana-mana kalau misalnya spam datanya belum dikasih ke dia, karena dia beranggapan masih ada 5% dari Twitter account yang harus dibuka datanya oleh pihak Twitter untuk diberikan ke Elon Musk kalau memang ingin dilanjutkan proses penjual dan pembeliannya ya. Itu. Oke, kita masuk ke Brazil, di mana Bursa Efek Brazil B3 meluncurkan Bitcoin berjangka ya dalam 6 bulan ke depan. Jadi dalam beberapa bulan ke depan mereka lagi mempersiapkan untuk adanya Bitcoin future ya di sana. Nah, ini udah makin ini ya, makin apa namanya, diadopsi di mana-mana untuk Bitcoin. Nah, ini kurang enak juga kabar dari Portugal ya, di mana status Portugal sebagai surga pajak kripto sebelumnya ya, ini tampaknya akan berakhir karena nantinya Menteri Keuangan itu sudah mengumumkan bahwa kripto akan segera dikenakan pajak capital gain 28%. Nah, ini lumayan banget sih. Jadi yang tadinya Portugal itu bebas pajak, nah ini pemerintah kayaknya melihat bahwa kripto ini memang perlu dilakukan namanya penarikan pajak ya, karena memang tingkat apa namanya penggunaan dari kripto di Portugal itu semakin lama semakin besar. Oke, selanjutnya kita masuk lagi nih ke dramanya Korea yaitu Luna, di mana South Korea legislator itu apa namanya mengundang Do Kwon dan beberapa local exchange untuk kongres mengapa Luna bisa crash ya. Jadi menurut dari Watcher Guru nih,
ini South Korea ruling party memanggil Do Kwon untuk menghadiri parliamentary hearing on USD and Luna yang collapse ya. Di mana exchanger yang diundang itu ada Upbit, ada Corebit, Koinon, sama Bithumb. Lanjut ke setelahnya, Do Kwon ingin melakukan fork blockchain Terra sebagai bagian dari rencana kebangkitan ya. Jadi proposal yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya memang Do Kwon ini mengajukan proposal pada community untuk melakukan hard fork ya. Nah, hard fork sendiri itu akan nantinya coba diusulkan dulu, dan ini usulannya adalah mengubah rantai Terra menjadi Terra ya. Tokennya tetap namanya Luna, sedangkan yang lama itu bakal dinamakan jadi Terra Classic ya. Ini seperti Ethereum ya. Jadi Ethereum, kalau Ethereum jadi Ethereum Classic, kalau Luna jadi Terra Classic, dan akan token aslinya itu Luna Classic ya, di mana ticknya adalah LUNC gitu. Di mana nantinya mereka akan berjalan separate ya. Yang satu tetap berjalan sebagaimana sekarang, yang satu akan hard fork ke yang baru ya gitu. Nah, ini katanya akan ada minting 1 miliar Luna. Nah, ini pembagiannya 5% ke developer, 35% ke dompet yang menahan Luna sebelum serangan, 10% ke pemegang Luna saat peluncuran rantai baru, 25% pemegang USD pada saat jadwal vesting gitu. Dan ini tanggalnya itu kalau kita lihat akan diadakan sekitar tanggal 18 Mei ya. Jadi sebentar lagi akan ada voting di ekosistem dan community-nya Luna. Nah, di mana nanti kalau nggak salah tanggal akhir Mei ya, kalau disetujui itu akan dilakukan hard fork. Seperti itu. Kita tunggu aja hasil votingnya untuk Terra Luna ini. Selanjutnya ada DeFi ya. DeFi yang rugi hampir 35 juta dikarenakan ya DeFi-nya itu DeFi Scream ya. Nah, ini karena katanya mereka masih menghardcode codingannya, yaitu $1. Jadi 1:1 antara si USD Phantom atau VUSD dan DAI. Sedangkan kalau di luar itu harganya turun 0,69 nih untuk FUSD jatuh, sedangkan DAI juga turun. Nah, tapi tetap karena di hardcode ya, tetap satu, jadi ada yang mengambil keuntungan, jadi dia beli di luar 0,69, terus ditukar di Scream, nah, dapat 1 day, ataupun dia beli day 0,52 tukar dengan FUSD dapat 1. Jadi dia dapat arbitrage ya, selisih data, dan itu menyebabkan si DeFi Scream ini rugi hampir 35 juta ya. Ini kalian hati-hati juga ya. Makanya ini pentingnya audit audit blockchain ataupun smart contract ya, di mana memang hal-hal seperti ini tidak ada yang menginginkan ya, terjadinya celah di smart contract-nya ataupun di aplikasinya. Masuk ke berita selanjutnya, di mana Coinbase memperkenalkan di app seluler Web3 dan dompet ya, hot wallet serta browser di DeFi ya. Jadi Coinbase dengan cepat memperluas penawaran produknya bulan ini karena beberapa pengguna terpilih sekarang dapat mengakses DeFi dan di apps di Ethereum melalui aplikasi Coinbase ya. Jadi banyak yang diluncurkan oleh si Coinbase, tapi ini masih selected user ya yang bisa menggunakannya. Apalagi ini masih di kemungkinan baru di US ya. Gitu. Jadi ini gebrakan baru di mana Coinbase menciptakan beberapa produk ya memang arahnya ke sini ya, ke Web3 ya. Jadi
berlomba-lomba orang-orang untuk mengeluarkan produk ataupun service dari Web3 mereka masing-masing, dimana ini mungkin bisa jadi angin segar ya buat para user Coinbase. Gitu. Selanjutnya ini anak perusahaan kripto dari Celsius Network ini sudah melakukan rencana ataupun tahap awal ya ke SEC. Jadi mereka ada kemungkinan IPO Celsius Network ini. Jadi SEC mengharuskan perusahaan Amerika Serikat untuk mengajukan pendaftaran. Jadi mereka udah daftar nih S-1 untuk saham yang akan dicatatkan di bursa nasional. Gitu. Jadi kalau kalian tahu ini Celsius Network ya. Nah Celsius Network ini memang lumayan terkenal di US, banyak influencer yang nge-pump juga untuk menggunakan Celsius, makanya memang terkenal dan banyak digunakan di US sana. Sebenarnya ini seperti DeFi ya, sebenarnya dia pengen menggantikan fungsi bank ya, gitu. Cuman ini masih tahap awal, kita nantikan saja apakah akan lolos dan berhasil IPO atau enggak ya si Celsius ini. Nah, ini akan jadi pembahasan kripto kita hari ini, yaitu Celsius Network. Di mana Celsius Network itu adalah token yang berjalan di Ethereum, ada juga di Solana. Untuk harga per sekarang pada saat video ini dibuat, dia ada di 0,8398, di mana market cap-nya 200 jutaan dolar ya. Fully diluted-nya itu 584. Dia pernah all time high 8 dolar ya. Wah, ini lumayan turun 89%. All time low-nya 0,022. Circulating supply-nya itu sudah 238-an juta dolar dan total supply-nya itu ada 695-an Celsius ya. Oke. Nah, jadi apa sih si Celsius ini? Celsius ini adalah platform seperti bank tapi versi kripto ya, yang menawarkan financial service seperti loan, pinjaman, bisa transfer juga, terus bisa simpan pinjam juga. Nah, ini memang kalaupun kita cek sebenarnya harga APY-nya ya nggak terlalu menarik sih, biasa aja. Cuman karena ini kemungkinan badannya resmi ya, jadi orang mungkin lebih percaya karena memang dia sudah terdaftar ya. Dan itu seperti centralized ya. Ini kalau kalian lihat ke websitenya diwarnai dengan banyak putih ya. Nah ini para influencer kripto ya. 1,7 million people ini sudah menggunakan Celsius, di mana CeFi ya, sebenarnya mereka ini CeFi, jadi centralized finance ya. Jadi dia kayak bank, fintech gitulah. Karena kalau kalian mau daftar, ini tadi saya coba menggunakan, dia ada KYC-nya ya, jadi memang dia CeFi. Nah ini untuk store dan akses, dia secure, borrow dan spend-nya, sama earn and grow-nya. Gitu. Jadi ini memang sudah banyak penggunanya dan tadi ya, kita tunggu saja apakah dengan adanya katalis positif ini akan mendongkrak si harga si Celsius ini nantinya dan bisa IPO. Kalau jangan sampai kalian baru tahu kalau mereka sudah IPO aja. Jadi kita udah kabarkan jauh-jauh hari. Nah ini kemungkinan kalau jadi IPO nih mungkin bakal lumayan naik ya koinnya, tokennya gitu. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa juga untuk klik
like, komen, dan subscribe jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga komen koin atau token apa lagi atau bahas kripto apa lagi di komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Join Telegram kami yang udah disertakan linknya di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Thank you.